Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di video ini kita akan membahas tentang soal pengetahuan kuantitatif atau PK. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 katanya jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0, maka nilai dari 2A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A berapa? Oke, nah ini langsung adik-adik ganti nilai dari x atau variabel x dengan variabel A dan B. Oke, jadi tinggal kita ganti x kuadrat dengan A, maka persamaan kita menjadi A kuadrat ditambah A dikurang 3 sama dengan 0. Maka nilai A kuadrat kita pindah ruaskan, A menjadi min A, min 3 menjadi 3. Jadi kita dapatkan nilai A kuadrat sama dengan min A ditambah dengan 3. Kemudian hal yang sama kita lakukan juga untuk variabel B. Kita dapat nilai B kuadrat itu sama dengan min B ditambah 3. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita substitusi nilai A kuadrat dan B kuadrat ke dalam persamaan 2A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A. Oke ya. Jadi ini tinggal lakukan perkalian ke dalam tanda kurung, kemudian penjumlahan biasa, kemudian didapat nilai min A dikurang B tambah 9, kita keluarkan minnya, maka min A tambah B tambah 9. Ingat aturan dari persamaan akar-akar kuadrat, ketika ada nilai A tambah B itu bisa nilainya sama dengan min 1. Min dikali min 1, 1 tambah 9 berarti nilainya sama dengan 10. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 diketahui barisan bilangan X 32, 29, 29, 22, 26, dan Y. Pertanyaannya berapa nilai X dan Y? Kita tentukan dulu polanya. Kalau kita lihat di sini hubungan antara 32 dan 29, kemudian 29 dan 26. Oke, di sini bisa kita lihat polanya kayak gini. X ke 29 dengan patokannya 29 ke 22 itu kan dikurang 7. Oke ya. Berarti X ke 29 juga dikurang 7. 29 dikurang 7, 22. 22 ke Y juga dikurang 7. Kemudian pola untuk yang nilai 32 ke 29 itu tinggal dikurang 3. Cuma untuk yang itu sebetulnya kita nggak terlalu butuh karena kita hanya menentukan nilai X dan Y. Nah, jadi kalau kita gunakan pola ini, dapat nilai X itu sama dengan 36 dikurang 7, 29, kemudian nilai Y 15. 15 didapat dari 22 dikurang 7. Saya jadi untuk yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Ini juga barisan bilangan 3, 2, 4, 2, 6, 3, 12, dan X. Pertanyaannya berapa nilai X? Nah, ini kalau kita lihat di sini nampak polanya itu 3 ke 2, ini tinggal dikurang 1, kemudian 4 kurang 2 dikurang 2, 6 kurang 3 dikurang 3. Maka 12 ke X berarti dikurang 4. 12 dikurang 4 berarti nilainya sama dengan 8. Oke ya, berarti untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Daerah yang diarsir adalah, jadi di sini hubungan antara A, B, dan C. Kalau kita lihat dari gambar B dan C itu dia saling beririsan. Nah, kemudian hubungannya dengan A bisa kita lihat di sini B dan C beririsan dan gabungannya dengan A. Atau dengan kata lain, irisan B dan C bergabung dengan A. Kalau dia gabungan berarti kita simbolkan dengan melengkung ke atas atau kayak U itu. Kemudian kalau dia irisan berarti melengkung ke bawah.
Bisa ya? Jadi untuk yang nomor 4 ini jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 katanya pembuatan 120 biskuit ukuran kecil memerlukan X kilogram adonan. Untuk membuat 300 biskuit dengan ukuran 2 kali biskuit kecil, diperlukan adonan sebanyak berapa kilo? Nah, kalau kita lihat di sini logikanya, semakin banyak biskuit tentu adonan yang kita butuhkan juga semakin banyak. Berarti di sini kita bisa menggunakan konsep perbandingan senilai. Oke, jadi biar gampang kita bikinkan dalam tabel, ada katanya banyak biskuit, kemudian banyak adonan dan ukuran. Ketika banyak biskuitnya 120, maka adonannya X kilogram. Ukurannya kita anggap aja 1. Oke. Kemudian ketika banyak biskuitnya 300, adonan yang dibutuhkan kita anggap aja Y kilogram. Kemudian katanya ukurannya 2 kali dari biskuit yang kecil. Berarti ukurannya 2 kali 1 atau sama dengan 2. Oke, nah karena dia perbandingan senilai, kita lakukan perbandingan biasa, berarti 120 per 30 nilainya sama dengan X per Y. Ini tinggal kita sederhanakan, 2 per 5 sama dengan X per Y, maka nilai Y kita dapatkan 5X per 2. Nah, karena di sini katanya kan tadi ukuran dari biskuit yang 300 itu 2 kali ukuran biskuit kecil, atau karena Y sama dengan 2 kali ukurannya dari X, maka Y sama dengan 5X per 2 dikali dengan 2, maka nilai adonan dari Y itu sama dengan 5 kali dari adonan X, atau Y sama dengan 5X. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah yang D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 katanya ada fungsi G, persamaannya AX kuadrat ditambah 24. Ketika nilai G, fungsi G itu X-nya sama dengan 4, maka nilainya adalah 8. Berarti berapa nilai fungsi G ketika X-nya sama dengan min 4? Nah, di sini adik tinggal ganti nilai X itu dengan 4. Jadi kan G, X-nya 4 sama dengan A X kuadrat, berarti 4 kuadrat ditambah 24. Tadi kan sudah diketahui di soal, ketika G nilai X-nya 4, nilainya sama dengan 8, berarti 8 sama dengan 16A ditambah 24. Maka nilai A sama dengan min 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan cara yang sama, kita ganti X-nya dengan min 4 dan A dengan min 1. Jadi nilai dari G ketika X-nya sama dengan min 4 itu sama dengan A kali min 4 kuadrat ditambah dengan 24 sama dengan A tadi kan min 1, berarti min 1 kali 16 tambah 24 sama dengan min 16 tambah 24. Jadi nilai dari G ketika X-nya sama dengan min 4 atau fungsi G itu ketika nilai X-nya sama dengan min 4 adalah 8. Berarti jawaban untuk yang nomor 6 ini adalah A. Oke, lanjut kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 katanya 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai 15 pangkat 3. Ini nilainya berapa? Nah, kalau adik-adik lakukan penjabaran sampai 4 pangkat 3 dan seterusnya, itu bakalan memakan waktu yang lama. Jadi di sini kita punya rumus cepatnya. Rumus cepatnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari rumus yang ada dengan permasalahan di soal, berarti kita gunakan persamaan yang ketiga. Jadi sini langsung aja adik-adik gunakan, rumusnya adalah N dikali N tambah 1 per 2 dikuadratkan. N itu apa? Jumlah keseluruhannya, berarti N-nya kan sampai 15. Berarti 15 dikali 15 tambah 1 per 2 dikuadratkan.
Berarti nilai penjumlahan keseluruhannya adalah 14.400. Oke, berarti untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Jika luas daerah persegi yang tidak berwarna gelap sama dengan 2pi cm kuadrat atau cm persegi. Pertanyaannya, berapa luas daerah yang berwarna gelap? Oke. Nah, di sini atau dari gambar bisa kita simpulkan kayak gini. Jadi tadi kan katanya luas persegi yang tidak berwarna gelap itu sama dengan 2pi, atau dari gambar ini sama dengan luas lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah luas daerah yang gelap. Jadi luas daerah yang gelap itu tentu sama dengan luas persegi keseluruhan dikurangi dengan luas lingkaran. Nah, jadi di sini tinggal kita cari dulu luas lingkaran. Tadi kan katanya sama dengan 2pi dari soal. Kemudian luas lingkaran itu persamaan umumnya kan pi r kuadrat. Jadi pi r kuadrat sama dengan 2pi, kita dapatkan nilai r-nya sama dengan akar 2. Kemudian kalau jari-jari dari lingkaran itu akar 2, maka bisa kita tentukan berapa sisi dari persegi. Nah, jadi sisi persegi itu tentu sama dengan 2R. Kenapa 2R? Di sini bisa ada dilihat di gambar nih ya. Ini kan jari-jari lingkaran nih, jari-jari lingkaran. Ke sebelah kanan juga jari-jari lingkaran. Gabungan dari dua buah jari-jari lingkaran itu atau sama dengan 1 diameter atau sama dengan 2R itu akan sama nilainya untuk sisi persegi. Oke, jadi karena kita udah tahu berapa sisi persegi itu, maka bisa kita tentukan luas persegi. Luas persegi kan sisi kali sisi. Jadi nilai dari luas perseginya sama dengan 8 dikali dengan R kuadrat dikali dengan R dikuadratkan. Ganti R-nya akar 2. Maka luas persegi kita adalah 8. Nah, jadi luas daerah gelap itu sama dengan L persegi, luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Nah, luas persegi tadi 8, luas lingkaran dari gambar sama dengan 2pi. Jadi jawabannya adalah yang D, 8 dikurang 2pi cm persegi. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Banyaknya kubus pada bangunan di bawah ini adalah, ini tinggal ada dihitung berapa banyak kubus. Kalau kita lihat dari gambar yang paling atas, ini kubusnya berapa? Di atas 1 ya, kemudian di bawah di deretan yang kedua, nah 3 ya kan, tepat di bawah yang kubus pertama itu, kemudian yang kiri dan yang kanan, berarti 1, 2, dan 3. Kemudian di barisan yang ketiga, ini berapa? 6, ya kan? Jadi 1, 2, 3, kemudian ada 3 di atasnya. Nah, 3 tambah 3 berarti 6. Kemudian kubus yang di bawahnya lagi, ini tinggal ada dijumlahkan juga. 6 tepat di barisan ketiga itu ada 6. Di sebelah kiri ada 3. Kemudian di sebelah depannya atau di tengah-tengahnya ada 3. Kemudian di sebelah kanan ada 2. Berarti jumlah kubus yang ada di barisan bawah itu adalah 14. Makanya di sini tinggal ada dijumlahkan keseluruhan. Jadi banyaknya kubus dari gambar ini adalah 1 tambah 3 tambah 6 tambah 14. Berarti sama dengan 24. Jadi untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut kita soal nomor 10. Soal nomor 10, katanya sudut-sudut segitiga pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran-lingkaran yang diameternya sama. Jika keliling segitiga sama dengan 12 cm, pertanyaannya berapa keliling setiap lingkaran? Oke ya. Nah, di sini kalau kita keluarkan segitiga di dalam, maka bisa kita lihat sisi-sisinya itu 2R, 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 atau disebut juga dengan segitiga sama sisi.
Nah, kenapa 2R? Bisa ya. Nah, untuk yang sisi sebelah kiri misalnya. Nah, di sini kan ada jari-jari untuk lingkaran yang di atas, jari-jari untuk lingkaran bawah. R tambah R berarti sisinya sama dengan 2R. Nah, kemudian katanya kan keliling segitiga itu sama dengan 12. Nah, keliling segitiga berarti kan 3 dikali dengan sisinya 2R, sama dengan 12. Maka kita dapat nilai jari-jari dari lingkaran itu R sama dengan 2. Nah, kemudian kita langsung cari keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan rumusnya 2πr. Berarti 2π dikali dengan R-nya sama dengan 2. Berarti keliling dari tiap-tiap lingkaran itu adalah 4π. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang D. Oke, lanjut kita soal nomor 11. Di sini katanya jika PQ sejajar dengan RS, maka nilai X sudut X adalah. Nah, jadi di sini P dan Q PQ dia sejajar dengan RS. Kita ambil gambarnya, kita bantu dengan garis putus-putus, garis sejajar PQ dan RS. Nah, ingat ya, untuk sudut yang berseberangan itu nilainya sama. Nah, kita lakukan berarti di atas kan 27, berarti sudut yang berseberangan di bawahnya juga 27. Nah, kemudian kita bantu dengan garis putus-putus juga, ini kebayang ada sudut segitiga. Ingat di sini kalau dia segitiga berarti total dari sudutnya itu adalah 180. Berarti sudut yang di atas ini totalnya 153. Nah, kalau 153 berarti kawannya 137. Dan ingat, untuk total atau jumlah dari sudut lingkaran itu adalah 360. Nah, tinggal adik-adik jumlahkan. Berarti 153 ditambah 137 ditambah dengan X yang mau kita cari, itu nilainya sama dengan 360. Berarti nilai dari sudut X itu sama dengan 74. Jadi untuk yang nomor 11 jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut kita soal nomor 12. Untuk I sama dengan akar dari min 1, maka nilai dari penjumlahan 7 tambah 3I tambah min 8 tambah 9I berapa? Nah, untuk soal nomor 12 ini sebetulnya sangat sederhana. Jadi kita tinggal lihat optionnya, di sini kan masih mengandung variabel I. Jadi I sama dengan akar min 1 itu sebetulnya kita nggak butuh. Jadi tinggal kita gunakan penjumlahan biasa. Kita dekatkan yang tidak mengandung variabel I dan yang mengandung variabel I. Jadi kita susun biar nggak keliru nanti. 7 kita dekatkan dengan 8, 7 kurang 8 tambah 3I tambah 9I. 7 kurang 8 min 1 ditambah 2I. Berarti nilainya atau jawaban kita adalah yang A. Oke, lanjut kita soal nomor 13. Dalam segitiga ABC berikut ini, urutan sisi dari yang terpanjang adalah. Jadi di sini sudah diketahui dua buah sudutnya, sudut A, sudut B, tapi sudut C belum diketahui. Aturannya di sini adik-adik harus ingat, besar sudut segitiga itu nilainya sebanding dengan sisi yang di hadapannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sudut A 67, sudut B 58, berarti sudut C berapa? Nah, berarti 55. Kenapa? Karena total dari sudut segitiga itu adalah 180. Jadi tinggal adik-adik jumlahkan ya. 67 tambah 58, nanti tinggal dikurangi 180, maka dapat nilai sudut C itu adalah 88. Nah, berarti sudut yang paling besar di sini siapa? Sudut A ya, 67 derajat. Berarti sisi segitiga yang paling panjang tentu yang di hadapan sudut A, yaitu BC. Kemudian siapa lagi? 58. Berarti setelah BC yang panjang kedua adalah AC. Baru terakhir panjang yang si AB.
Jadi kalau kita simpulkan, urutan dari sisi segitiga itu dari yang terpanjang sampai yang terpendek adalah BC, AC, dan AB. Jadi jawaban kita untuk soal nomor 13 ini adalah yang E. Oke, lanjut kita soal nomor 14. Jika luas persegi yang besar pada gambar di bawah ini adalah 4 cm persegi, maka luas persegi yang kecil adalah. Jadi kalau kita lihat dari gambar, di sini bisa kita simpulkan luas persegi yang besar katanya kan 4. Oke, dari gambar persegi yang besar itu sisinya berapa? Sama dengan 4 jari-jari kan? 4 jari-jari lingkaran R tambah R tambah R tambah R. Berarti luas persegi yang besar sisinya dikuadratkan, berarti 4R dikali 4R sama dengan 4. Berarti nilai R atau jari-jari dari lingkaran itu adalah setengah. Cara yang sama kita gunakan untuk persegi yang kecil. Jadi luas persegi yang kecil tentu sisinya dari gambar 2R, ya kan? R tambah R. Berarti 2R dikuadratkan, R-nya tinggal diganti setengah. Berarti 2 kali setengah dikali 2 kali setengah. 1 kali 1, 1. Jadi luas persegi yang kecil nilainya adalah 1 cm persegi. Oke, untuk yang nomor 14 ini jawabannya yang C. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 15. Jika A per B itu nilainya sama dengan 2, maka nilai dari 4 dikali B per A berapa? Ini gampang kan? Nah, karena kita butuhnya B per A, kita punya A per B. Tinggal kita balikin. Nah, A per B itu nilainya 2. Maka B per A tentu 1 per 2. Kemudian kita substitusi. Jadi, 4 dikali dengan B per A. Atau 4 dikali 1 per 2. 4 bagi 2 berarti nilai dari 4B per A itu sama dengan 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah yang C. Oke, adik-adik. Nah, jadi ini untuk pembahasan soal PK, dan tetap semangat, semoga sukses di UTBK di tahun 2020 ini. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.